Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu senyawa organik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sukrosa. Nah, sukrosa ini bukan hanya gula yang kita gunakan di dapur, tetapi juga memiliki peran penting dalam kimia, kesehatan, dan industri makanan. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana struktur, sifat, serta dampak sukrosa mempengaruhi tubuh dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, alasan saya memilih materi sukrosa karena sukrosa ini sangat dekat dalam kehidupan kita. Hampir semua makanan dan minuman yang kita konsumsi mulai dari teh, kopi, roti, hingga makanan kemasan mengandung sukrosa. Nah, di masa sekarang nih konsumsi gula masyarakat ini semakin meningkat, sehingga pemahaman terhadap sukrosa ini menjadi sangat penting bukan hanya dari sisi kimia, tetapi juga dari sisi kesehatan. Nah, selain itu juga sukrosa ini merupakan contoh yang tepat untuk mempelajari banyak konsep kimia organik seperti ikatan glikosidik, reaksi hidrolisis, sifat optik, dan karamelisasi. Nah, materi ini juga mudah dipahami karena banyak contohnya di kehidupan sehari-hari, sehingga cocok untuk dijadikan topik pembelajaran dan presentasi. Pertama, kita mulai dari pengertian sukrosa itu sendiri. Sukrosa adalah suatu karbohidrat jenis disakarida, artinya ia tersusun dari dua gula sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa. Kedua molekul ini saling terhubung melalui ikatan glikosidik sehingga membentuk struktur yang stabil dan tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Karena itu, sukrosa dikategorikan sebagai gula non-pereduksi. Sukrosa ini adalah komponen utama pada gula pasir yang setiap hari kita konsumsi. Selain sebagai pemanis, sukrosa berperan penting dalam banyak proses kimia dan biologis, sehingga mempelajari sukrosa memberi kita gambaran luas tentang bagaimana karbohidrat bekerja dalam tubuh manusia maupun tumbuhan. Bagaimana dua cincin pada struktur ini terbentuk dan akhirnya tersambung? Cincin sebelah kiri awalnya adalah bentuk cincin yang muncul ketika rantai glukosa menutup. Penutupan ini terjadi karena gugus OH pada salah satu karbonnya menyerang karbon yang membentuk gugus aldehid, sehingga terbentuklah cincin 6 anggota seperti yang terlihat. Itu sebabnya cincin kiri punya banyak gugus OH mengarah keluar, serta saat gugus CH2OH di bagian atas sebagai ujung rantainya. Nah, sementara itu cincin sebelah kanan terbentuk dari fruktosa. Rantai fruktosa juga menutup, tetapi penutupannya tuh menghasilkan cincin 5 anggota seperti yang ditampakkan, sama seperti cincin kiri. Tiap sudut cincin ini adalah karbon yang memegang gugus OH atau CH2OH. Posisi OH yang berbeda-beda di gambar ini menunjukkan arah gugus setelah pembentukan cincin selesai. Bagian paling penting itu pada gambar adalah atom O yang berada di tengah, karena itu menunjukkan proses pembentukan hubungan antara dua cincin ini. Penggabungan atau pembentukan ikatannya terjadi ketika gugus OH dari glukosa dan gugus OH dari fruktosa itu saling bereaksi. Mereka melepaskan satu molekul air dan yang tersisa adalah atom O yang menjadi jembatan penghubung kedua cincin, persis seperti yang tergambar di sini. Nah, dengan satu O yang menghubungkan cincin kiri dan kanan. Nah, jadi gambar ini tuh memperlihatkan pembentukan struktur akhir. Dua cincin sudah terbentuk dari penutupan rantai masing-masing, lalu dihubungkan oleh satu atom O di tengah sebagai hasil reaksi antara gugus OH tadi, sehingga kedua unit bergabung menjadi satu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bahas sifat fisik sukrosa. Nah, pertama tentang struktur kristalnya. Sukrosa itu memiliki bentuk kristal monoklinik yang artinya itu ia punya 3 sumbu dengan panjang berbeda. Kristalnya itu kuat dan anhidrous atau tidak mengandung air. Namun pengotor sangat memengaruhi bentuk dan kualitas kristal yang dihasilkan. Selanjutnya kelarutan sukrosa dalam air. Sukrosa itu sangat larut dalam air dan semakin tinggi suhu maka semakin besar kelarutannya. Tapi ada kondisi khusus yang dimana itu sedikit garam atau organik atau anorganik itu bisa menurunkan kelarutan. Terus banyak garam anorganik
justru menaikkan kembali kelarutannya. Selain itu, tingkat kemurnian larutan juga berpengaruh. Semakin banyak pengotor kelarutannya bisa berubah tergantung jenis dan jumlah non sukrosa. Terakhir tentang titik didih larutan sukrosa. Larutan sukrosa ini memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air murni pada tekanan yang sama. Sifat kimia sukrosa. Sukrosa ini mulai melebur pada suhu sekitar 160 derajat dan berubah menjadi cairan kental transparan. Saat didinginkan, cairan ini bisa kembali mengkristal. Tapi jika dipanaskan lebih lama pada suhu tersebut, struktur sukrosa ini mulai pecah dan berubah menjadi glukosa serta levulosan. Ketika suhu dinaikkan ke rentang 190 sampai 220 derajat, sukrosa ini tidak hanya terurai tetapi masuk ke tahap karamelisasi. Nah, pada tahap ini terjadi dehidrasi dan pembentukan senyawa berwarna coklat yang memberikan warna dan aroma karamel. Kelembapannya juga berpengaruh besar. Dengan adanya air, sukrosa ini bisa mulai terdekomposisi pada suhu lebih rendah sekitar 100 derajat. Campuran yang lembab ini saat dipanaskan akan berubah warna lebih cepat menjadi gelap karena reaksi karamelisasinya yang semakin mudah terjadi. Secara garis besar, perubahan kimia sukrosa sangat bergantung pada suhu dan kelembapan. Yang pertama itu mulai melebur, terhidrolisis, lalu terkaramelisasi seiring meningkatnya panas. Sumber sukrosa itu terbesar berasal dari tebu. Tebu diproses melalui tahap pemerasan, pemurnian, pemanasan, dan kristalisasi untuk menghasilkan gula pasir yang kita gunakan sehari-hari. Selain tebu, sukrosa juga terdapat dalam gula bit, buah-buahan seperti apel dan jeruk, atau juga sayuran seperti wortel dan juga beberapa jenis bunga. Nah, hampir semua tanaman yang melakukan fotosintesis menghasilkan sukrosa. Dalam tumbuhan, sukrosa itu digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan energi dari daun ke seluruh bagian tanaman. Dari selanjutnya itu adalah pembentukan sukrosa di tumbuhan. Nah, pada tumbuhan, sukrosa itu terbentuk melalui proses metabolik setelah fotosintesis. Ketika daun menghasilkan glukosa melalui fotosintesis, sebagian glukosa tersebut digabungkan dengan fruktosa untuk menghasilkan sukrosa. Sukrosa ini kemudian dialirkan melalui pembuluh floem ke akar, batang, dan buah sebagai sumber energi utama. Tanpa sukrosa, tumbuhan tidak dapat mendistribusikan energi dengan baik ke bagian yang membutuhkan. Oleh karena itu, sukrosa memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan antara sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Dan sebelum masuk ke teorinya, kita lihat dulu bagaimana bentuk masing-masing gula tersebut. Nah, pertama pada glukosa. Glukosa memiliki bentuk cincin heksosa 6 anggota, biasanya dalam bentuk piranosa. Glukosa adalah gula yang paling sederhana yang langsung digunakan tubuh sebagai sumber energi utama. Secara fisik, glukosa berbentuk kristal putih seperti gula, tetapi rasanya tidak semanis sukrosa. Kedua, fruktosa. Berbeda dengan glukosa, fruktosa itu memiliki bentuk cincin 5 anggota, yaitu furanosa. Fruktosa adalah gula yang paling manis secara alami dan banyak terdapat dalam buah-buahan dan madu. Secara bentuk, kristalnya juga putih, tetapi lebih mudah larut dalam air dan lebih manis dibanding glukosa. Nah, ketiga yaitu sukrosa, yaitu gabungan antara glukosa dan fruktosa melalui ikatan glikosidik.
Bentuknya juga kristal putih namun lebih stabil dan tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas sehingga termasuk gula non pereduksi. Struktur gabungannya membuat sukrosa tidak bekerja di tubuh dengan cara yang sama seperti glukosa dan fruktosa secara terpisah. Nah, setelah melihat bentuk fisiknya, baru kita masuk ke perbedaan teori dan perbedaan cara tubuh memproses ketiganya. Nah, glukosa merupakan gula yang langsung diserap ke dalam darah dan cepat meningkatkan kadar gula darah. Tubuh merespon peningkatan ini dengan melepaskan insulin agar glukosa dapat masuk ke sel sebagai energi. Karena prosesnya cepat, glukosa sering disebut sebagai gula langsung pakai. Nah, fruktosa memiliki jalur metabolisme yang berbeda. Fruktosa tidak langsung menaikkan gula darah karena tidak diproses melalui insulin. Sebaliknya, fruktosa hampir seluruhnya diproses oleh hati. Jika fruktosa terlalu banyak, hati dapat mengubahnya menjadi lemak, sehingga konsumsi fruktosa berlebih dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak hati dan obesitas. Sementara itu, sukrosa adalah kombinasi glukosa dan fruktosa. Setelah dikonsumsi, sukrosa akan dipecah terlebih dahulu menjadi kedua molekul tersebut melalui proses hidrolisis. Efeknya menjadi gabungan antara peningkatan gula darah dan beban metabolik pada hati. Jadi walaupun sama-sama gula, ketiganya memiliki bentuk kimia, rasa manis dan dampak fisiologis yang sangat berbeda. Nah, pada slide ini kita akan bahas dampak konsumsi sukrosa yang berlebihan. Hal pertama yang sering terjadi adalah kerusakan gigi. Ketika kita makan makanan manis, sukrosa yang tertinggal di permukaan gigi akan dimakan oleh bakteri di dalam mulut. Bakteri ini akan menghasilkan asam yang perlahan-lahan mengikis enamel gigi. Terus semakin sering kita mengkonsumsi gula, maka semakin sering juga asam terbentuk sehingga risiko gigi berlubang itu makin tinggi. Lalu dampak kedua adalah peningkatan gula darah dan risiko diabetes. Nah, setelah sukrosa masuk ke tubuh, dia akan dipecah menjadi glukosa yang langsung menaikkan kadar gula darah. Bila seseorang terlalu sering mengonsumsi gula, tubuh tuh harus terus-menerus memproduksi insulin. Lama-kelamaan sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin dan kondisi ini bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2. Jadi konsumsi gula yang sangat tinggi sangat terkait dengan risiko diabetes dalam jangka panjang. Dampak berikutnya adalah penumpukan lemak di hati, terutama dari bagian fruktosa dalam sukrosa. Nah, fruktosa ini memiliki jalur metabolisme khusus yang terjadi di hati. Saat jumlah fruktosa terlalu banyak, hati tidak eh, mampu mengolah semuanya sebagai energi dan akhirnya mengubah kelebihan fruktosa menjadi lemak. Jika berlangsung terus-menerus, lemak akan menumpuk di hati dan memicu kondisi yang disebut fatty liver atau pelemakan hati. Kondisi ini bisa berbahaya karena menjadi awal munculnya gangguan metabolik lainnya. Jadi untuk secara keseluruhan, konsumsi sukrosa yang berlebihan tidak hanya berdampak pada gigi, tetapi juga pada metabolisme tubuh dan kesehatan organ penting seperti hati. Karena itulah kita perlu membatasi konsumsi gula agar tubuh tetap sehat. Nah, dalam industri makanan, sukrosa itu memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, sukrosa digunakan sebagai pemanis utama karena memberikan rasa manis yang stabil dan mudah diterima pada berbagai jenis makanan dan minuman. Selain itu, sukrosa juga berfungsi sebagai pengawet alami karena dapat menurunkan aktivitas air sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat, misalnya itu pada selai ataupun sirup. Nah, sukrosa juga berperan sebagai pembentuk tekstur, terutama pada produk seperti permen, selai, dan berbagai makanan manis lainnya, di mana sukrosa itu membantu memberikan kekentalan dan konsistensi. Dan yang terakhir, sukrosa menghasilkan warna dan aroma khas ketika dipanaskan melalui proses karamelisasi, sehingga digunakan untuk memberikan warna coklat dan rasa karamel pada banyak produk makanan seperti saus, roti, dan kue. Nah, pada slide ini kita melihat data yang diambil dari penelitian ASA dan Makalalak pada tahun 2021 yang membandingkan kandungan sukrosa, glukosa, dan fruktosa pada berbagai jenis produk gula aren. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa gula semut memiliki kadar sukrosa paling tertinggi, yaitu sekitar 95,79%, sehingga bisa dikatakan bahwa gula semut hampir seluruhnya tersusun dari sukrosa. Sementara itu, gula aren cair memiliki komposisi yang berbeda, di mana kadar glukosanya itu lebih tinggi dibandingkan sukrosanya. Nah, perbedaan ini terjadi karena metode pengolahan sangat mempengaruhi
mempengaruhi bagaimana gula terbentuk. Nah, pemanasan lama pada gula semut ini membuat air menguap lebih banyak sehingga sukrosa menjadi lebih terkonsentrasi. Sebaliknya, pengolahan gula cair tidak menghilangkan air sebanyak itu, sehingga kandungan glukosanya itu lebih dominan. Jadi, data penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa, jenis dan cara pengolahan gula dapat memengaruhi kandungan gulanya dan secara tidak langsung akan memengaruhi cara tubuh memetabolisme gula tersebut. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa sukrosa merupakan senyawa organik polifungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan tumbuhan. Sukrosa juga memiliki struktur yang menarik, sifat kimia dan fisis yang khas, serta peran besar dalam industri pangan. Meskipun membawa banyak manfaat sebagai sumber energi dan bahan pangan, konsumsi sukrosa juga harus tetap seimbang agar tidak menimbulkan dampak buruk pada kesehatan. Dengan memahami sukrosa secara menyeluruh, kita dapat lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi gula dan menjaga kesehatan tubuh. Demikian presentasi mengenai sukrosa yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu kita memahami bahwa senyawa sederhana yang sering kita temui sehari-hari ternyata memiliki peranan yang sangat besar dalam proses biologis maupun industri. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.